Hari ini Senin, 19 Juni tahun 2023, tepatnya di SDN 4 Kundur Barat, mengadakan sosialisasi tentang penerapan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru. Materi disampaikan oleh Bapak Raja Jainal Afandi. Contohnya ini angka 1. Bagaimana kita menggunakan konsep numerasi itu kepada murid-murid kita? Misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Ya, contohnya ini ada gambar bola misalnya. Ya, anggapnya ini gambar bola. Ya, kemudian di sini ya ada gambar bunga misalnya. Ya, ini adalah penanaman konsep matematika kepada murid-murid kita. Ya, seperti itu, Bapak. Mungkin ini ya supaya seperti itu, ya. Ya, ini ada sepeda ya Bapak ya. Nah, inilah diperlukan guru itu kreatif, ya seperti ini. Jadi kita mengajarkan konsep matematika yang menyenangkan, numerasi yang menyenangkan kepada murid-murid kita. Contoh, nah, ayo cocokkan, ya mencocokkan angka 1 dengan gambar yang berada di samping. Biarkan anak itu bekerja sendiri. Ya. Jadi asesmennya inilah asesmen yang kita berikan kepada murid kita sebelum kita melakukan proses pembelajaran, sebelum kita menyampaikan materinya. Ya, itu asesmen awal. Jadi kita dapat mendata anak-anak kita kemampuannya seperti itu. Ya, mencocokkan angka. Ya, nah seperti itu. Ya. Inilah yang dinamakan numerasi, ya, menanamkan konsep numerasi kepada murid-murid kita. Nanti kita lakukan permainan, ya, kita panjangkan angka 1, ya, kita perintahkan mungkin tidak anak menempelkan angka 1. Nah, ayo tunjukkan kepada ibu mana angka 1. Anak-anak menempel ke depan, ya. Nah, seperti itu. Inilah namanya konsep numerasi kurikulum merdeka yang perlu kita sampaikan. Sebenarnya ibu bapak kita tahu, cuma kita jarang melakukannya. Saya yakin dan percaya ibu bapak semuanya tahu, tapi kita jarang untuk melakukan menanamkan konsep numerasi kepada murid-murid kita. Apakah numerasi itu hanya hitung-hitungan? Tidak, banyak sekali. Kalau ibu ingin mengerti lebih luas, pelajari di platform Merdeka Mengajar. Jadi konsep numerasi itu di lingkungan kita juga boleh. Nah, ayo hitung. Ada berapa kelompok bunga? Kita ajak anak di luar. Ya. Cari bunga yang mempunyai kelompok bunga. Berapa anak ada di situ? Itulah yang namanya pengenalan konsep numerasi. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kelas tinggi bagaimana pengenalan konsep numerasi? Sama seperti itu. Ya, kita sendiri yang melakukan bagaimana mengenalkan konsep itu kepada anak, ya, konsep numerasi sehingga anak itu mengerti. Oh, ini angka 1. Contoh, kemarin saya melakukan pemahaman konsep numerasi kepada anak inklusif, ya, telinganya tidak dengar, kemudian dia tidak bisa berbicara, berarti kita harus menggunakan bahasa tubuh. Alhamdulillah, walaupun saya bukan guru inklusif, tapi saya sering belajar di YouTube bagaimana mendidik anak-anak inklusif yang berkebutuhan khusus. Saya pelajari itu, ya, saya pelajari itu untuk mengambil ilmunya. Ya, karena itu sangat bermanfaat bagi diri saya dan juga rekan-rekan guru-guru hebat. Ya, sehingga saya pelajari, alhamdulillah, anak-anak yang inklusif tadi mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, bisa saja kalau kita zaman dulu sekolah kan menggunakan lidi, itu juga termasuk pengenalan konsep matematika. Ya. Mungkin kita pakai stiker ya, yang screen, ya, cuma ada tempel, ya, stiker berwarna. Ayo nak, bagaimana konsep angka 2? Ya, ini kan dia bekerja, tempel dia, ya, dua stiker di sana, ya, tempel dia. Berarti dia sudah mengenal numerasi, sudah memahami. Perlu saya sampaikan untuk guru kelas 1, untuk saya, sehingga seluruh Indonesia melihat bukti karya kita. Saya sudah banyak saya masukkan bukti karya di dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, baik tentang supervisi saya terhadap guru-guru, ya, apapun, semua saya masukkan ke bukti karya.
Jadi sekolah lain dapat mengambil instrumen, ya, inspirasi untuk satuan pendidikannya, seperti itu. Ya, mengembangkan potensi kita. Ini bukti karya. Ini 3 dosa besar pendidikan. Pendidikan perhubungan. Ini Ibu Bapak, ya, tentang alhamdulillah ini saya katakan, ya, ini harus dipelajari, ya, untuk guru kelas 1, penguatan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di awal tahun ajaran baru. Ini harus dipelajari. Kemudian penguatan transisi PAUD ke SD melalui pembelajaran yang menyenangkan. Ini khusus untuk guru kelas 1 dipelajari. Ya, saya alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya. Ya, ini. Kalau sudah tanda hijau seperti ini sudah keluar sertifikatnya. Ya, jadi untuk itu tolong sama-sama kita pelajari. Ya, ya. Ya, ini Ibu Bapak, ya, tentang memahami kurikulum operasional satuan pendidikan tahap siap. Ini profil pelajar Pancasila. Ini kemarin saya perintahkan orang tua hebat untuk membuat gambar ini di dalam kelas anaknya. Alhamdulillah sudah dilakukan. Semua orang tua yang melakukan ini, ya, sudah dibuat di dalam kelas. Ya. Nah, ini saya nanti tinggal kirim ya, belum selesai. Ya, tentang aksi nyata. Jadi saya sangat berharap kepada Ibu Bapak, mari kita bersama-sama menciptakan suasana yang menarik, yang berpihak kepada murid-murid kita dalam proses pembelajaran yang menarik. Itu saja, ya. Tidak usah pikir-pikirkan yang lain. Ini masalah toleransi. Untuk mengajarkan permasalahan intoleransi di kelas mudah saja. Kan kita punya laptop, tinggal kita print saja, ya, untuk memberi pemahaman kepada anak-anak kita tentang toleransi, ya, ini tentang pembelajaran toleransi, ya. Ini kan berbeda agama, bagaimana kita hidup rukun, damai, ya, seperti itu. Dan saya juga jujur, ketika saya di pulau saya juga tidak tahu yang namanya laptop butuh kayu saya. Ternyata apa yang saya lakukan ketika guru SMA 3 untuk utara pindah ke SMP saya disatap lah dulu di Sanglar. Itulah didikan dari Piakom, dari kerja dari sana menjadi TU di Sanglar. Dengan itu saya belajar sampai jam subuh saya di sekolah belajar di kertas satu catat. Saya belum beli laptop tuh, ya, saya catat dulu. Kemudian beliau juga guru mengajar tentang TIP ini. Jadi buku yang ditulis dia itu saya simpan dari pedoman itu saya belajar. Itu pelan-pelan saya belajar. Akhirnya jadilah mandiri. Ya, yang penting kita mau berubah, mau belajar. Ya.